Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita yang terjadi di sini. Saya ngekos, ngontrak di satu tempat. Mungkin di pandangan orang bukan sesuatu yang bagus karena ini rumah tua dan memang mungkin ya. Ya Allah. Tapi buat aku ini sangat luar biasa ini rumah. Nilai plusnya adalah di sini justru tren. Jadi di depan rumah ini ada kebun yang sangat luar biasa, coy. Buat aku ini indah banget. Dan nilai plusnya justru di sini yang tidak ada di tempat lain. Selama ini saya ngontrak ya. Dan banyak keuntungan-keuntungan lain ketika saya tinggal di sini. Yang saya rasakan adalah terutama yang paling menonjol dari semua keuntungan itu adalah keberkahan. Ya. Yang punya kos ini saya melihatnya ya dari sekian kali saya gonta-ganti yang punya kosan ngekos yang di sini yang the bestnya lah pokoknya yang di sini. Pertama memang orangnya tidak ada di sini jadi tidak, kalau kalau di tempat lain kadang-kadang ikut apa ya, kayak yang eh dengan yang kos itu suka suka nyolek-nyolek gimana sih ya namanya tuh. Nah yang di sini nggak, selain nggak ada di sini orangnya bijaksana yang punyanya, jadi belum pernah saya menemukan orang seperti ini. Jadi ya menurut aku tuh satu keberkahan tersendiri ngekos di sini. Ini dia yang menjadi nilai plusnya. Poin penting di sini juga ketika saya ngekos di satu tempat, kebun depan. Tidak seberapa, cuman buat aku ini sangatlah berharga. Ada satu hal yang bisa dibilang apa ya? Dari semua keindahan yang ada di sini, nilai-nilai keberkahan ada yang ada di sini, Allah selalu, bukan selalu lah, memang ditakdirkan manusia itu akan diganggu, digodain oleh iblis. Nah itu kan di dalam Al-Quran diterangkan bahwa iblis atau setan itu berbentuk jin dan manusia. Jadi ada di sini, dari sekian yang ngontrak di sini pasti selalu ada kan yang orang-orang tertentu yang memang kerjaannya ngeganggu, menggoda. Dan inilah yang terjadi. Lihat ke atasnya. Ya di sini ada seorang ibu-ibu agak muda, sebenarnya lebih muda dari aku usianya. Dia nanamnya di sini kan. Ini sudah masuknya area tetangga sebenarnya. Dan keindahan itu ya udahlah kayak gini akhirnya. Ini di sini ada tanaman pare yang saya urus, ketutup, tidak apa-apa. Jadi keindahan yang saya rasakan ketika ini punya dia juga. Ketika melihat tanaman jadi hancur lebur, bukan hancur sih, semoga tidak hancur, itu bahasa yang melemahkan sesuatu yang indah. Jadi saya pikir hanya diganggu saja, bisa dibilang diganggu dengan nilai-nilai keserakahan. Jadi awalnya ketika saya datang ini udah nggak terlalu terurus, area sini nggak ada yang ngurus kayaknya. Waktu pas sebelum aku ada Bu Asih nanam tomat di sini subur dan sempat saya nikmati tomatnya. Kemudian dia berbuah, katanya akan mati, memang benar dia bakalan kering. Kemudian regenerasi, saya tanam lagi tomat juga di area situ. Tapi kemudian langsung dibabat habis sama ibu janda itu dengan anaknya, nggak tahu janda nggak tahu bukan, karena kadang-kadang bias. Jadi sisi lain masih dengan laki, jadi nggak tahu juga. Jadi ini semua sekarang dari berapa bulan yang lalu ya, 7 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, 7 bulan lebih kayaknya, sekarang 7 bulan lah sekitar itu lebih. Sekarang sudah, mungkin sekarang udah 8 bulanan ya, saya lupa lagi, pokoknya dari bulan Agustus, sekarang sudah Februari, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 7 bulan yang lalu ini sudah dikuasai semua sama anak ini, ibu janda tapi nggak jelas gitu di sini. Ya semuanya sudah ditanamin, tinggal saya mau mempertahankan yang di pojokan sini sih. Sebenarnya ini bukan tanah, tapi saya taruh di pot-pot gitu supaya apa, minimal ada yang saya pertahankan lah. Sebenarnya aku juga wallahi nggak begitu terobsesi, cuman rasanya gimana ya kalau di tangan orang-orang yang rakus serakah
tanaman juga kan inginkan keberkahan ya. Tanaman itu juga berzikir, mereka juga menginginkan keberkahan, kelangsungan hidup mereka ya gitu tadi, bukan hanya sekedar ngambil buahnya, hasilnya, tapi mereka juga berzikir ke Allah. Pada dasarnya mereka mungkin bisa jadi jauh lebih taat dari kita manusia. Makanya banyak alam juga kadang-kadang gemes dengan ulah manusia, termasuk kebun ini juga. Mungkin dia juga jika berbicara sama Allah banyak aduan-aduannya yang luar biasa, termasuk mungkin aku juga diaduin sama mereka, nggak tahu positif nggak tahu negatifnya ya. Dan saya ingin ke arah sini, fokusin tumbuh cepet tapi dia nggak berbuah-buah, mungkin memang ada masa-masanya ya, saya nggak tahu. Dan ini sudah ke atap, ini kos-kosan orang loh, isi ibu itu namanya ya. Kalian lihat ya nanti di video yang lain, mungkin ada itu siapa akan kelihatan. Kita pengen lihat ke atas sih sebenarnya, pengen ngeliatin ke kalian ke atasnya sebentar, seperti apa mereka, kelihatan nggak kalian atasnya seperti apa sih, saya pengen tahu. Tuh. Saya nggak tahu ya, aku lihat sih sampai sini nih. Nih sampai sini cabangnya, dia mau kemana gitu loh, cabang ini mau kemana. Hei kucing, ini aku kenalin juga, ini kucing kos-kosan juga yang ada di kos-kosan yang memang mereka cuman ada 2 sekarang yang boleh di sini, yang dipelihara bisa dibilang. Ini salah satunya. Dan kalau aku lagi di kebun dia suka datang, suka ngikut, suka ngerecokin sih lebih tepatnya. Jadi kembali lagi ke sini, ini udah kosan tetangga, rumah tetangga, bukan bagian dari ini. Sebenarnya satu orang yang punyanya ya, ini dengan ini luar biasa, alhamdulillah rezekinya. Jadi lihat, ke kosan tetangga dong, sampai ke dalam sini. Ini juga, ini saya nggak tahu apa yang dipikirkan gitu sama si ibu ini, sampai ke atap sana. Mau gimana gitu loh, mau gimana nih. Karena gini, saya cerita sedikit. Alhamdulillah, ini sebenarnya channel lain ya, ini udah dibahas di channel lain, tapi ini buat channel yang lain. Jadi saya ngontrak di sini itu dengan beberapa teman. Di masa pandemi kan kos-kosan kosong, dan di sini alhamdulillah ada orang, maka saya berburu ke sini, ngontrak di sini. Jadi sebenarnya saya udah pernah ke sini, dan ini yang kedua kalinya saya datang ke kosan ini. Yang sebelumnya terusir dari sini, dan yang sekarang terakhir juga sempet ucapan sama Ibu itu ngusir aku lagi, dibantu Ibu M di sini. Nanti kalian lihat di video lain siapa dan M. Jadi ya gitu, sempat terucap usiran itu wallahi. Jadi cuman sekarang bedanya saya sudah bisa tahu cara mengatasi. Jadi aku bukan orang yang sama dengan yang dulu. Bedanya di sana, dulu itu saya bingung mau gimana cara mengatasi masalah, dulu bingung. Ya akhirnya saya pergi dari sini. Dan yang kedua ini udah berapa tahun gitu loh, 5 tahun mungkin ada ya, saya balik lagi ke sini cuy. Ini yang kedua sebenarnya saya datang ke sini tuh. Dan setiap hari, setiap saat saya dengan teman saya yang tidak tidak pro ke dia itu akan rada beda dengan orang yang menurut dia oke lah dibelain sama dia, bakalan deket. Kalau sama dia deket udah, mau salah mau bener bareng-bareng mereka, tapi tetap aja saling sikut di antara mereka juga sebenarnya. Dan apalagi yang kontra dengan mereka, terutama Ibu Eni, itu akan dicari-cari kesalahan wallahi. Makanya sebenarnya setiap saat itu ada aja bentrokan, tabrakan. Cuman bedanya sekarang saya sudah bisa menangani itu tanpa emosional. Karena kalau emosional
saya cenderung lebih memilih diem karena saya masih namanya manusia masih terutama dulu emosionalnya masih labil. Sekarang masih udah bisa rada mengatasi emosi saya. Dulu dan sekarang sama sebenarnya. Kalau sekiranya saya tidak bisa mengendalikan diri, diem lebih baik. Lebih baik diem. Terserah orang bilangnya, mereka ketawa-ketawa kalau udah kayak itu, kayak kesannya aku kalah segala macam atau orang lain kalah atau segala macam. Bullshit. Karena yang patokan aku sendiri sih lebih ke bagaimana dari pandangan Allah cara yang tepat dalam mengatasi masalah ya. Nah ini salah satunya ini kita terakhir itu sebenarnya organik, kita buang sampah organik di luar, termasuk ditanam-tanam juga, itu tujuannya positif, tapi ternyata dilaporkannya beda. Dia yang motoin yang sifatnya yang bisa bikin kita bermasalah ke yang punya kosan, terutama nyonya. Kalau nyonya nggak begitu gimana banget kan, kalau bapak bos sudah tahu karakternya, jadi nyonya. Itulah kenapa nyonya sekarang bapak bos nggak mau megang HP yang buat disebarin ke anak-anak kosan atau buat umum. Sekarang yang bisa dihubungi tuh nyonya besar coy. Dari dulu sebenarnya Pak Bos itu suka gonta-ganti nomor HP, tapi selalu dapat itu ibu itu selalu dapat coy. Dan sekarang alhamdulillah dipegang nyonya. Nah itu ngelaporin. Dan sekarang bisa nanggepin dengan agak ketawa sih saya. Dulu agak bingung, kesel, marah. Sekarang karena udah mengalami banyak hal, kita juga belajar dari banyak hal. Sekarang ditanggapinya dengan enjoy aja, bisa sambil ketawa bahkan. Ya itu salah satu bukti orang itu bermasalah ya ini. Tanaman-tanaman yang ini udah dikuasai, udah jelas bagian sini, tinggal saya pengen mempertahankan di pojokan sini cuy. Seriusan, tadinya pengen dilepas juga, tapi aku pikir lagi nanti kalau saya lepasin ini itu makin kemaruk, makin hancur lagi nih tempat ya. Jadi ya udahlah, saya pengen bukan kuasai sih, ngelola ini kan punya orang. Saya pengen ngelola aja di ujung situ, rencananya mau dibikin perbanyak cabai ya, pengen banyakin cabai sebentar. Itu fakta informasi yang ingin saya berikan tentang kondisi saya sebagai admin. Bisa dibilang saya itu admin dari channel saya. Nah itu sih, itu yang sempat dipermasalahkan di sebelah sini. Dia motoin sesuatu yang sebenarnya sederhana doang di pot ini dan nggak di bawah gitu. Di bawah juga nggak terlalu gimana, tinggal dibalikin itu jadi kompos. Itu dilaporkan sampai ditegur kita. Itu yang terjadi. Ini sekilas selalu aja, tapi ini saya juga ingin memperlihatkan fakta. Kenyataannya di lapangannya itu dia lebih bermasalah dari kita coy. Kita berpikirnya positif supaya gembur. Gimana caranya? Ya itu tadi, sampah organik itu kita tanam di sini, termasuk nih. Kalau kalian lihat nih, sadari saya nanam sampah organik nih ini bekas nanas yang saya makan, saya timbun di sini. Ini sebenarnya tempat waktu awal datang pembuangan berangkal, makanya tempat pembuangan berangkal ini kayak apa ya, semen atau batu bata begitu. Dan ini batu bata kan tuh, dan termasuk plastik kalau plastik saya kumpulin, saya buang di tempat sampah di pasar. Nah ini kan jeruk tuh, kemarin kalau jeruk nih itu saya tanam cuy, dan berusaha saya tanam lah. Ini juga agak sulit nih akses jalan. Udah awalnya ini bisa akses jalan dengan leluasa, ditanamin dong sama dia pepaya, ya udah semakin sulit. Itu ubi di bawahnya, pohon tomat Bu Asih yang akan saya cabut nanti rencananya. Ini saya hanya memperlihatkan sesuatu tentang kita harus banyak belajar. Tidak akan berkah coy. Orang yang serakah itu tidak akan berkah, dia akan terus merasa kekurangan. Ini pelajarannya. Hati-hati kalian kalau misalnya sudah memiliki karakter yang tidak bagus, jangan dilanjutkan. Sebaiknya jangan dilanjutkan, segera kalian cari ilmunya, belajar lagi gimana cara mengatasi hal yang negatif menjadi positif. Misal kalian memang orangnya gigih, giat, getol, tapi ingat ada rambu-rambu agama.
kita patokannya agama lah. Kalian belajar dari agama bagaimana kalian mengikuti itu sudah bagus gigi getolnya, cuman jangan sampai malah timbul yang negatif, jadi kemaruk segala macam jatuhnya ke sana. Jangan. Kegigihan kalian, karakter kalian yang keras, yang cukup gigih itu arahkan untuk menjadi sesuatu yang negatif, yang positif. Jadi ya itu tadi, kerja keras buat berkebun, nyanyi, membereskan, walaupun itu bukan punya kalian, itu insya Allah niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, insya Allah jadi pahala. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah itu akan tercatat baik di sisi Allah, insya Allah. Jadi jangan lupa pasang niatnya ya, jangan lupa pasang niatnya. Saya awalnya berpikir untuk cuman membeberkan fakta kenyataan di lapangan seperti apa. Ini saya kos-kosan, bukan punya saya ya. Jadi ternyata saya juga sekalian berbagi ke kalian supaya kalian belajar juga. Saya tidak ingin gosipnya itu, tidak ingin mempertajam gosipnya, tapi saya juga mengajak kalian lebih ke kita belajar bahwa keserakahan itu menimbulkan efek yang tidak bagus, ketidaknyamanan, aura-aura negatif di lingkungan kalian. Itu juga yang ingin saya sampaikan ke kalian gitu loh. Sebenarnya kita bisa hidup dengan nyaman bareng di sini sebenarnya, cuman hanya karena karakter yang tidak bisa, ya gitulah, namanya orang beda gitu, kita juga nggak bisa memaksakan. Artinya kita sendiri yang harus belajar terus, termasuk saya sendiri terus belajar bagaimana menangani orang yang bermasalah ini. Wallahi tidak berubah, itu bukan urusan saya. Ya, tugas kita hanyalah menyampaikan ini loh baiknya, gitu aja sih. Aku juga sudah banyak menyampaikan masukan-masukan ke mereka. Jadi kenapa aku nggak begitu terlalu intens, satu kali cukup ya. Ingat, mengingatkan seseorang itu kewajibannya satu kali. Misalnya ada yang salah, minimal satu kali. Kalau kalian terus-terusan, maka lihat responnya. Kalau kalian terus-terusan mengingatkan hal yang sama, malah nggak bagus kelihatannya. Pertama itu, yang keduanya terkadang malah terkesan mengganggu. Makanya cukup satu kali, dan kalian imbangi dengan contohnya gitu, contoh baiknya gitu loh. Kayak gini, jangan jorok, jangan buang sampah sembarangan, itu harus rajin diberesin ya. Cukup satu kali ngomong, lu nya yang buang sampahnya yang bener, udah gitu yang keduanya lu juga beberes di sana, bukan cuma ngomong lu harus bersih segala macam, lu juga beberes cuy ya. Jangan cuman omdo, itu yang saya maksud, diimbanginya seperti itu. Kayaknya udah cukup banyak deh, hanya itu aja titik tekannya di video ini, karena kaitannya dengan info yang saya sampaikan di channel saya yang satu ini. Jadi info tentang fakta yang di lapangan ya itu ya, ada tanaman yang sampai ke atap, dan ibu ini yang pelakunya, dia pintar ngeles coy, pintar banget ngeles. Sesulit apapun dia memberikan alibinya itu sulit menurut kita ya, karena faktanya memang dia yang nanam gitu loh. Tapi dia pintar loh orangnya, pintar cari celah untuk ngelesin diri, udah banyak pengalaman soalnya mungkin. Itu urusan Allah, kalau yang seperti itu udah urusan Allah lah ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa coba ini, apa coba, saya juga lupa. Apa ya apa ya ini, lupa. Kalian ingat sendiri lah.